memberikan note penting bahwa kan pressingnya tidak terlalu kuat juga. Jadi saya pikir belum bisa menjadi salah satu indikasi apakah memang kualitasnya sebagus. Memang bagus. Orang mengatakan bahwa sebenarnya mungkin kalau yang melawan Turkmenistan itu adalah pemain timnas U23, mungkin akan lain ceritanya. Beberapa pemain cadangan ada Kelly, ada Titan dan Hoki Caraka. Sayang sekali Hoki harus lebih dewasa ya. Ya. Kemarin terlalu provokatif ya, padahal kalau sudah 9-0, cetakkan gol begini gitu. Maksudnya oke, di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih. Pemirsa, tentunya teman-teman sudah selalu saksikan T10 TV dan juga selalu support. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tentunya T10 TV. Di atas kertas kembali hadir membahas tim nasional bersama dengan Bu Ma'ruf El-Rumi. Bu Ma'ruf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ma'ruf, ya. Ini 9-0. Ya. Sebelum kita berbicara banyak mengenai tim nasional U23, apakah kaget, biasa aja, atau masih terlalu dini untuk memuji tim nasional? Kaget iya, karena ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Catatan kemudian sejarah pertama, terutama untuk Sintayong, ini adalah kemenangan terbesar timnas Indonesia di bawah Sintayong. Betul. Apapun bahwa meskipun ini levelnya misalnya yang dihadapi adalah China Taipei, kemudian levelnya 23, tetap ini kemenangan yang sangat penting. Jumlah gol juga menjadi sangat penting karena itu biasanya akan menentukan ketika nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya. Sehingga meskipun kaget, tapi ini jelas adalah bentuk bagaimana kerja keras dan kemudian bagaimana bentuk kualitas yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia di bawah 23 tahun. Ya, kebetulan ini menjadi tanggal 9 gol, Hari Olahraga Nasional. Sepertinya semua kebetulan gitu. Takdir yang cukup bagus. Takdir yang cukup bagus, jadi sepertinya memang ada momentum ya. Ada momentum yang memang dimiliki oleh para pemain dari timnas Indonesia U23 ketika mereka mendapatkan kemenangan dengan skor yang sangat telak. Ekspresi, ekspektasi dan kemudian pujian saya pikir menjadi sebuah korelasi yang cukup positif. Hanya memang harus kita akui bahwa bagaimanapun ini baru start awal. Kemudian China Taipei kan juga kalau kita lihat dari si pertemuan kita juga cukup rutin ketika mengalahkan China Taipei. Tapi juga mereka bukan tim terbaik yang diturunkan ya. Betul. Kalau tidak salah hanya 5 pemain profesional, sisanya pemain mahasiswa. Iya, cuman apapun kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa ini menjadi tidak penting. Kebenaran tetap penting. Apapun itu berarti China Taipei sudah menghitung. Mereka sudah membuat kalkulasi ketika menurunkan komposisi pemain seperti ini. Maka mereka sudah tahu resikonya. Tidak mungkin juga mereka kemudian mengambil resiko yang besar dan kemudian mereka membiarkan timnya menjadi bulan-bulanan di turnamen kualifikasi sepenting untuk Piala Asia. Ya, sudah dipastikan bahwa mereka tersingkir ya. Karena kalah 2 kali 0-4 dan juga 0-9. Betul. Nah, untuk kemungkinan lolos seperti apa ketika Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan? Karena ini 2 hari sebelum pertandingan kita ambil gambar ini. Kalau kita menang, kita juara grup pasti otomatis lolos. Betul. Kalau tidak menang, kemungkinan seperti apa? Kalau imbang, kita juga bisa menjadi juara grup karena kita kan unggul dari sisi head to head, kemudian unggul dari sisi agregat golnya. Karena pertama bahwa tadi dikatakan Turkmenistan ketika menghadapi China Taipei mereka menang dengan 4-0, kita 9-0. Sisi ini kan sudah menguntungkan kita. Jadi kalaupun hasilnya imbang, kita juga akan menjadi juara grup. Nah, kalau kemudian hasilnya kalah, ya mungkin kita harus berhitung untuk bagaimana caranya supaya bisa lolos dari runner up terbaik. Memang masih ada harapan di runner up terbaik, masih ada 4 untuk menjadi runner up terbaik untuk mendapatkan tiket lolos ke putaran utama. Jadi 11 grup, juara grup, 11-11-nya otomatis lolos bersama dengan Qatar, tuan rumah, tambah 4 runner up terbaik ya? Betul. Kalau menurut Bu Ma'ruf, seperti apa? Apakah runner up terbaik atau kita akan lolos sebagai juara grup? Kalau referensinya adalah pertandingan antara menghadapi China Taipei, maka saya pikir kita punya potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan itu. Dan kita lihat juga bagaimana kualitas ketika orang banyak kan mengatakan ketika timnas senior menghadapi Turkmenistan, orang mengatakan bahwa sebenarnya mungkin kalau yang melawan Turkmenistan itu adalah pemain timnas U23, mungkin akan lain ceritanya. Karena kualitas yang dimiliki oleh para pemain under 23 kita memang sangat bagus. Mereka matang pengalaman. Mereka sudah pernah merasakan gelar juara. Mereka sudah merasakan bagaimana rasanya, caranya untuk bermain di level timnas senior. Oke, ini tadi Bu Ma'ruf mengatakan kualitas ya. Nah, kita bicara kualitas lini per lini. Penjaga gawang, ini ada 3 nama, Hernando Ari, kemudian Nuri Agus dan Dava Fasya. Kita kesampingkan Hernando Ari. Dia pasti nomor 1. Kalau ada cedera atau pengganti, Anda melihat Nuri Agus atau Dava yang bisa?
pelapis? Ini yang sulit ya, karena kita pasti berharap bahwa Hernando tetap bisa selalu main ya, karena dia Amin. adalah pemain yang cukup penting. Iya. Dan biasanya penjaga gawang itu menjadi opsi terakhir ketika memang harus ada pergantian dan sebagainya. Dava saya pikir menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi opsi ketika Hernando Ari tidak bisa tampil. Tapi jangan dilupakan juga bahwa kadang Sintayong itu punya feeling agak berbeda untuk menjaga gawang, dan kadang temuannya itu memang agak unik dan di luar prediksi, tapi kemudian dia ternyata tahu ini adalah penjaga gawang yang bisa untuk menjadi penjaga gawang utama. Oke, kita ke lini belakang ya Bu Maruf. Ya. Di pertandingan kemarin Rio Fahmi dipasang, kemudian Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga Pratama Arhan. Ya. Nah, apakah memang 4 ini yang terbaik dari 8 pemain belakang yang ada? Ini pilihan bisa dikatakan pilihan yang punya pengalaman, pilihan yang kemudian sudah berkombinasi cukup lama, bahkan di Piala AFF pun mereka sudah bermain bersama-sama, termasuk Rio Fahmi, Arhan, atau kemudian kita taruhlah penampilan dari Elkan Bagot, bahkan Elkan kan tidak digantikan sama sekali sepanjang 90 menit. Jadi saya pikir ini bisa dikatakan menjadi opsi yang terbaik untuk di barisan belakang. Baik, itu berarti apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika menghadapi Chinese Taipei, mungkin pas formasi ini akan dipakai juga untuk menghadapi kemungkinan besar akan dipakai lagi. Dan mungkin akan menjadi formasi inti ya? Ya, bisa menjadi salah satu formasi, tapi kan gini, kadang Sintayong itu dia suka sulit untuk pemain itu bisa kemudian selalu dipercaya tampil sebagai starter. Dalam beberapa case yang kita lihat bagaimana ketika Sintayong memimpin sebuah tim, pasti akan ada perubahan di pertandingan berikutnya. Satu, mungkin pertimbangannya adalah lebih pada bagaimana kejutan kepada taktik lawan. Kedua, tentu beradaptasi lawan yang dihadapi. Ketiga, untuk memberikan waktu recovery, karena kita tahu bahwa ketika timnya Sintayong itu tim yang butuh tenaga yang luar biasa, butuh intensitas tinggi dan butuh kerja keras tinggi. Jadi itu yang kemudian membuat Sintayong hampir selalu tidak pernah kemudian komposisi pemainnya benar-benar sama dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Pasti ada perubahan 1, 2, sampai 3 pemain perubahan. Ya, tapi sepertinya juga cadangannya juga bagus ya. Ada Ferrari, Dewa, kemudian Zaki Ashraf, dan juga Komang Teguh ya. Ya, tapi Dewa bisa menjadi opsi, karena Dewa kemarin kenapa tidak tampil? Mungkin karena dia baru saja tampil bersama dengan senior. Jadi mungkin dia tidak diturunkan sebagai starter. Tapi Dewa adalah pemain yang sudah dikenal oleh Sintayong dan sempat dipercaya oleh Sintayong untuk tampil sebagai starter ketika di Piala AFF. Dan kemudian Dewa kita tahu di U23 kemarin di AFF, dia pun menjadi kapten tim, dia menjadi leader, dan dia dianggap sebagai salah satu pemain yang tampil paling konsisten. Jadi ada opsi Dewa diturunkan, tapi ada kemungkinan juga mungkin Dewa masih diberikan waktu untuk recovery. Oke, itu lini belakang. Sepakat saya dengan Bu Maruf. Kalau nggak sepakat, ini salah satu komentator baik lah di MSC Group ya. Oke, kita bahas ke lini tengah. Lini tengah ini ada nama Ivan Jenner. Ini pemain yang dipuji di sosial media ya. Betul. Penampilan sangat baik. Sebelum kita masuk ke sana, apa sebetulnya keistimewaan dari Ivan Jenner menurut? Kemampuan akurasi passingnya, kemudian visi bermainnya khas lah. Salah satu kelebihan ketika mereka bermain di luar negeri adalah visi bermain mereka. Kemudian mereka tahu apa yang dilakukan dan bagaimana mengolah pergerakan bolanya. Jadi saya pikir itu Ivan dalam posisi itu. Tapi saya juga harus memberikan note penting bahwa kan pressingnya tidak terlalu kuat juga. Jadi saya pikir belum bisa menjadi salah satu indikasi apakah memang kualitasnya sebagus. Memang bagus, visi bermainnya memang oke, tapi kemudian pressingnya kan tidak terlalu kelihatan. Di laga kedua mungkin dia akan mendapatkan perhatian ekstra dari lawan-lawannya. Ya, di tengah, di pertandingan menghadapi Chinese Taipei, Ivar dipasangkan dengan Arkan Fikri, dengan Marcelino juga Witan Sulaiman ya, di lini tengah ya. Ya, pemain yang cukup bekerja keras adalah Arkan ya, dengan bagaimana dia sebagai box to box, pemain yang kemudian bisa menjaga kedalaman, kemudian pemain yang juga harus bekerja ekstra keras untuk bisa menjadi penyambung. Memang ada satu lagi nama sebenarnya Marcelino juga, tapi kan dia lebih stylish ya. Kalau Marcelino itu lebih stylish, visinya juga sangat bagus. Berbeda. Dia juga cukup sangat menonjol di pertandingan menghadapi China Taipei kemarin dengan golnya, dengan akurasi passingnya, dengan asisnya juga. Dan saya pikir itu pemain yang luar biasa. Jadi tepat ketika kemudian di usia masih muda dan dia memutuskan pindah ke Eropa, dan itu terlihat betul bagaimana dari gaya permainan yang diperlihatkan. Jadi kita memiliki 2 pemain Eropa di tengah ya. Betul. Ivar dan Marcelino. Betul, dan ini pemain dengan basic yang berbeda. Marcelino sudah merasakan bagaimana atmosfer sepak bola Indonesia dan sudah kenal cukup bagus dan kemudian matang di Eropa. Ini datang dari Eropa dan kemudian harus beradaptasi dalam tanda kutip dengan gaya main teman-temannya di Indonesia. Ya, tadi kalau Bu Maruf bilang Arkan Fikri yang bagus, saya mencermati Witan Sulaiman nih meningkat. Iya. Setuju atau tidak?
Witan Sulaiman kalau bermain bersama timnas itu kadang dia justru lebih bagus ketika dibandingkan di level klubnya ya. Kadang memang motivasinya lebih tinggi juga. Tapi memang dia menjadi salah satu pemain yang berusaha mendapatkan sorotan penting di eranya Sintayong karena dia sempat di kemunculan pertama terutama di Piala AFF dia tampil luar biasa tapi kemudian performa sempat menurun juga terutama di beberapa uji coba. Jangan lupa balik lagi bahwa dia adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman ketika di level timnas U23 dibandingkan dengan rekan-rekannya selain ada arahan juga. Dan dia juga sudah merasakan bagaimana untuk bermain di level timnas senior. Jadi saya pikir kalau kemudian dia bermain bermain cukup menonjol di pertandingan kemarin, ya karena itu memang dia sudah sangat terbiasa untuk menghadapi tekanan dan lagi-lagi jangan lupakan lawannya juga mungkin tidak terlalu memberikan pressure kepada Witan. Ini 2 kali Anda mengatakan lawannya tidak memberikan pressure. Apakah memang kemarin lawannya memang terlalu jauh jadi sehingga terlihat mereka bermain seperti halnya enak sekali ya. Enak sekali. Ada yang mengatakan rasa seperti rasa Eropa yang ditunjukkan oleh para pemain dari timnas U23. Iya, kita harus memberikan apresiasi itu. Tapi satu sisi kita juga harus tidak boleh menutup mata bahwa lawannya juga mungkin bukan dalam posisi bahwa yang biasa memberikan pressing layaknya misalnya taruhlah tidak seagresif misalnya ketika menghadapi Thailand, tidak sekeras ketika menghadapi Vietnam. Jadi leveling itu yang saya maksudkan bahwa pressure-nya sangat berbeda. Kalau menghadapi Vietnam kan kita tahu bagaimana Vietnam sangat keras, sangat bahkan cenderung dikatakan kasar. Karena dia tahu bahwa gengsinya sangat tinggi sekali ketika bertemu dengan Indonesia. Thailand juga sama dengan visi bermain mereka tapi juga dengan kekuatan fisik mereka. Jadi saya pikir kalau kemudian dikomparasi dengan dua lawan itu, ini bukan dalam Cina Taipei bukan dalam posisi lawan yang berbahaya ketika bertemu dengan Vietnam dan Thailand. Pemanasan lah. Boleh lah. Cetak gol dulu yang banyak biar pede gitu. Cadangan dia Fatur Rahman, Rehan sama Dodi Trimapukas. Boleh lah ya? Ya. Boleh. Bisa menjadi pelapis lah. Tapi masih ada opsi kan. Sebenarnya biasanya misalnya Dewa Angga pun kan bisa dijadikan sebagai gelandang bertahan juga. Jadi ini yang memang menurut saya atau Rio yang didorong ke depan juga bisa juga. Oke, untuk lini depan. Ramadan Sananta yang semakin gacor. Ini salah satu striker yang sudah lama dicari oleh Indonesia sebagai striker lokal. Kemudian ada Rafael Struijk yang juga tampil cukup bagus kemarin bahkan gol meskipun tidak jadi 10 gol. Iya. Karena penalti gagal. Ya, tapi ada yang bilang bahwa itu sebenarnya nggak tega juga kan. Iya. Wasit aja nggak nambahin waktu gitu. Sampai pemain cari Taipei melihat jam wasit. Masih jauh. Sudah cukup. Cukup udah 9-0. Lini depan gimana? Bu Ma'ruf, Sananta dengan Rafael. Rafael mungkin datang dalam posisi ketika tidak terlalu tepat dia datang. Tidak terlalu tepat artinya bahwa karena posisi dari Ramadan Sananta baru sedang enak-enaknya. 2023 dia selalu mencetak gol di ajang Piala AFF atau kemudian dia juga langsung mencetak gol di pertandingan kemarin. Jadi saya pikir butuh untuk kemudian benar-benar bisa, kalau misalnya ingin menggeser posisi dari Ramadan Sananta, maka butuh benar-benar kemampuan, kerja keras dan kemudian bisa mencuri hati dari Sintayong. Karena biasanya Sintayong ini kalau sudah ketemu dengan pemain yang diinginkan, sulit untuk bisa menggeser posisi dia. Artinya bahwa Ramadan Sananta adalah tipikal tadi yang Bung Tio katakan bahwa ini pemain yang dicari-cari selama ini. Pemain yang kemudian produktif, pemain yang bisa menjadi tembok, tapi juga pemain yang bisa juga mencetak gol dengan sangat baik. Nah, Ramadan Sananta dalam posisi itu. Jadi ketika sekarang dia masih bisa menjaga performanya, maka sepertinya sangat sulit untuk bisa, kalau misalnya masih menggunakan satu penyerang ya. Saya pikir penyerang tengah maksud saya pikir agak butuh kerja keras untuk kemudian bisa menggeser posisi dari Ramadan Sananta. Ya masih di lini depan kalau melihat beberapa pemain cadangan, ada Kelly, ada Titan dan Hoki Caraka. Sayang sekali Hoki harus lebih dewasa ya. Kemarin terlalu provokatif ya, padahal kalau sudah 9-0 cetakan gol begini gitu. Maksudnya contohlah Kurniawan Dwi Julianto, Bambang Pamungkas yang lebih santai gitu sebagai striker. Iya, tapi kan masih muda, terus kemudian dia bermain bukan pada level usia dia, karena kan dia bermain di level U23, dia bisa mencetak gol. Dan ini kan selebrasi khas yang biasa dilakukan juga oleh Hoki Caraka. Jadi saya pikir ya memang ini bagian dari pendewasaan, masih dalam proses, sehingga kita harus sekedar untuk mengatakan bahwa respect itu menjadi sangat penting. Karena poin penting dalam sepak bola dan olahraga adalah bagaimana respect terhadap lawan. Tapi kita juga harus menghargai bagaimana ekspresi spontan. Dia mencetak gol dalam pertandingan yang mungkin tidak dibayangkan bahwa dia akan mencetak gol dalam pertandingan yang sangat penting. Sehingga ya mungkin hanya tinggal untuk Sintayong sedikit mencolek bahwa respect menjadi sangat penting. Tapi tidak berarti kemudian kita membatasi ekspresi, selebrasi dari seorang pemain. Baik, itu menarik. Dan kalau insya Allah kita lolos, ini akan main di Qatar pada bulan April 2024. Betul.
Apakah ini menjadi tim bayang-bayang? Tim yang lolos ini bisa dilebur dengan tim senior untuk tampil di Piala Asia di bulan Januari yang senior. Justru saya memang melihat bahwa ini pemain yang U23 ini sudah menjadi bagian dari Tim senior, ya? senior. Ini kan tim senior sebenarnya. Iya, Tapi iya, karena usia mereka masih muda, ketika mereka sudah berevolusi di level senior sehingga mereka bisa bermain di U23. Arhan itu kan sudah berapa kali main Iya. bersama dengan senior. Witan Sulaiman kurang apa juga. Marcelino nama, dan di semua Marcelino di timnas. semua level umur dia sudah bermain. Sehingga menurut saya memang ini sudah rasa timnas senior sebenarnya. Hanya memang dibutuhkan tambal sulam, dan kita tahu bagaimana kemudian sekarang masih ada proyek, bukan proyek tapi masih ada program di mana kemudian diaspora pemain dipanggil. Jadi saya pikir akan menambah lebih pada menambah bagaimana kualitas dan kedalaman skuad dari pemain timnas nanti di level senior. Jadi sepakat ya bahwa sebetulnya ini sudah dipersiapkan Sintayong bahwa inilah salah satu cara untuk mempersiapkan Piala Asia Senior dengan U23 yang mungkin berbeda 2-3 bulan ya. Iya, dan menurut saya tidak akan terlalu masalah ya, karena mungkin akan setelah mereka bermain di senior, mungkin mereka akan bisa main juga untuk di U23. Jadi saya pikir justru apa yang dilakukan oleh Sintayong, dengan orang mengatakan ketika Sintayong banyak memanggil pemain muda, sebenarnya itu kan seperti potong generasi. Betul. Dan ini pemainnya sudah cukup lama bermain dengan Sintayong sejak dia kali pertama datang, kemudian hampir komposisinya tidak terlalu banyak berubah. Kalaupun ada perubahan, misalnya sempat diparkir pemain A, misalnya sempat diparkir terlebih dahulu karena satu dan lain hal, tapi kemudian dipanggil lagi. Tapi kemudian ada pemain yang sempat diberikan kepercayaan karena ada desakan atau kemudian ada usulan dari warganet, dipanggil. Tapi begitu dia perform, kemudian tidak dipanggil lagi. Saya pikir ini menjadi sebuah bukti bagaimana Sintayong mencoba lebih fair ketika dia membangun pemainnya, dia membangun kekuatan timnya, tapi dia pasti punya kerangka, dia pasti punya pemain yang dipercaya untuk menjadi bagian dari tulang punggung tim yang dibangun. Semoga saja tidak ada masalah lagi dengan klub ya. Komunikasi dari PSSI, Badan Tim Nasional sama klub juga bagus ya. Kasihan juga pemain dan juga pelatih tim nasional. Kita berharap bahwa ke depannya akan lebih bagus. Semoga. Yang paling penting adalah memang komunikasi. Yang kedua tentu jadwal antara timnas, kemudian jadwal dengan liga itu harus disinkronisasikan. Tidak sulit untuk dapat dua-duanya. Tapi kita tinggal mau prioritas mana. Klub jelas mereka harus berpikir soal bagaimana di kompetisi mereka, kompetisi domestiknya. Timnas harus bicara bagaimana kemudian bisa mendapatkan prestasi. Solusinya seperti apa? Ketika penjadwalan harus sudah mulai disinergikan. Jangan kemudian ketika sudah jalan baru saling menyalahkan. Saya pikir itu kan sudah jelas. Akhirnya timnas jelas. Entah itu 23, entah itu senior kan sudah jelas. FIFA Matchday sudah jelas. Tinggal diplot saja. Tapi kalau kemudian ternyata tidak lolos atau apa, tinggal jadwal jalan yang liganya. Karena yang paling mungkin di otak-atik itu kan jadwal di kompetisi domestik, bukan jadwal di level timnas. Sehingga yang paling mungkin blok dulu ketika ada agenda FIFA Matchday, ketika ada agenda timnas. Sementara liga diharapkan untuk bisa berhenti terlebih dahulu. Kalau kemudian tidak lolos akhirnya tinggal di switch untuk bagaimana liga tetap berjalan. Ya, di PR dari PT Liga, operator, kalau nggak bisa menjalankan dengan baik, usul saya kepada Pak Erick Thohir sudah berkali-kali, Pak, pakai operator liga dari luar negeri yang independen dan terpercaya. Ya. Bu Farah, terima kasih. Sama-sama Bung Tio. Kita tetap support tim nasional senior U23 maupun PSSI ya. Betul. Kalau melenceng ya kita kritik. Karena kita sayang. Terima kasih Bu Farah dan juga pemirsa. Sama-sama, Tio. Kita ketemu lagi di Di Atas Kertas berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Di Nugroho, sign out. Bye.